wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng kita berdua di Trigis Official. Cerita Rina Giska. Ada Rina Bintang tentunya, juga Giska Karisma, mantan penyiar yang jadi YouTuber. Oke. Dan kali ini kita mau ngangkat sebuah cerita. Nggak cerita sih, kita mau ngobrol aja ya. Ngobrolin seputar siaran gitu. Jadi ngobrolin tentang kita dulu ya. Iya. Kalau yang namanya siaran itu nggak cuma ada sukanya, pasti ada dukanya juga gitu ya. Namanya sebuah kehidupan, namanya pekerjaan, pasti ada suka, ada dukanya juga. Benar banget. Kita mau berbagi cerita nih. Apa sih suka dukanya jadi penyiar radio? Kalau yang pertama sukanya dulu deh. Sukanya. Rina apa nih sukanya? Sukanya karena jadi penyiar radio itu memang benar-benar cita-cita buat Rina gitu. Jadi begitu bisa jadi penyiar radio ya senang gitu. Bisa ngehibur orang tuh senang, happy gitu. Biarpun orang yang kita hibur tuh nggak tahu suasana hati kita, ya nggak? Benar. Karena kalau udah di depan mikrofon, ya kita benar-benar harus ninggalin masalah-masalah kita, dan yang ada kita happy aja di situ ya Rin ya. Bener banget. Karena mereka pendengar nih nggak mau tahu dia mau lagi sakit, mau lagi pusing, mau lagi sedih, bete, mau lagi ada masalah sama pasangan juga mereka nggak mau tahu. Iya. Gitu kan. Yang penting kita datang buat mereka gitu. Iya. Kalau Giska apa nih sukanya? Sukanya ya karena dulu kan sekolahnya di jurusan itu, jadi broadcasting ya. Jadi masuk ke radio kan jadi sejalur ya, maksudnya nyambung gitu. Senangnya di situ, terus senangnya karena banyak yang dengerin gitu. Jadi apa ya? Suatu kepuasan tersendiri gitu loh Rina, ketika kita siaran, banyak yang ngedengerin, itu jadi suatu kebanggaan. Iya. Emang sih ya, jadi kita terus setengahnya sih kita jadi kayak artis gitu ya. Jadi banyak orang yang kenal, ada yang datang ke studio bawain makanan gitu. Terus juga kalau Barin kalau lagi main ke Jogja atau lagi main ke sini mampir dong gitu. Jadi kita tuh bener-bener ngerasa kita tuh kayak artis gitu ya. Bener gak? Cuma di belakang layar ya. Jadi ada yang minta foto aja, Mbak, aku mau foto dong gitu. Itu rasanya udah kayak ya ampun, bangga ya. Ternyata ada juga yang suka sama kita gitu kan. Iya, bener banget. Bahkan ya kalau Rina nih, pengalamannya Rina, pernah nih waktu Valentine ada nih cowok datang ke radio. Dia tuh bawain coklat sama bunga gitu. Tapi Rina tahu nggak? Tahu itu apa? siapa? Yang pendengar. Jadi dia tuh sering ikut di acaranya Rina gitu. Waktu itu Bursa Nada kan. Jadi dia pernah nggak pernah tapi sering tiap hari dengerin. Jadi waktu Valentine dia ngasih coklat sama bunga gitu. Terus dia bilangnya gini, Mbak, kalau nggak suka coklatnya jangan dibuang ya, dikasih siapa gitu. Itu. Tapi itu Rina tahu ya itu dari siapa? Tahu orangnya gitu. Kalau Giska sempat waktu itu dikasih boneka, dikasih apa ya, makanan apa gitu, tapi nggak ngerti dari siapa. Cuma dititipin sama resepsionis aja. Aku tanya dari siapa gitu, nggak tahu, nggak mau ini diketahuin gitu loh, diam-diam, sampai sekarang pun nggak ngerti siapa. Terus ada lagi nih, pernah tuh ya waktu siaran kan kita buka phone live nih ya. Jadi ada pendengar yang nelpon gitu kan. Terus dari siapa nih gitu kan. Terus ada tuh pendengar cowok yang Mbak Rina nih dari ini ya. Aku biasa aja karena emang si pendengar ini tiap hari nelpon, tiap hari request gitu. Cuma kan nggak kepikiran juga mau gimana nih ya. Terus nelpon lah itu pas phone live gitu. Mau minta lagu gitu kan. Biasanya dia sukanya pemuja rahasia dari Sheila on 7. Nah, terus aku mau kirim buat Mbak Rina aja deh. Tau nggak, nembak nyatain cinta sama aku gitu. Lagi phone live. Lagi phone live. Ya ampun. Jadi yang bener-bener
kalau phone live tuh kan jadi semua orang tahu ya, semua orang dengerin gitu ya. Mbak Rina mau nggak jadi pacarnya? Kalau aku serius banget nih Mbak. Terus reaksinya gimana? Ya berusaha untuk mengalihkan pembicaraan lah, maksudnya berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dengan cara yang sopan gitu kan, jangan sampai kita ngekatnya nggak sopan, jadi ntar dia sakit hati gitu. Mah dendam kali ya. Jadi udah di-cut, udah selesai kan, terus waktu itu kan langsung muter lagu ya, muter lagu, dia nelpon lewat bawah, nelpon di bawah, nelpon di apa namanya lewat reception itu kan. Terus ada aja aku terusan alasan. Aku jadi alasan mulu ya. Maksudnya ya kadang ada orang yang percaya bahwa kita tuh udah menjalin hubungan dengan seseorang, tapi ada juga yang nggak percaya gitu kan. Maksudnya maksud sih dia udah punya gitu gitu, sampai ya itu bener-bener nembak. Keren nih ya, berarti seneng banget dong jatuh cinta sama suaranya Rina ya. Nah, terkadang nih di radio nggak cuman ada cerita-cerita suka duka gitu, tapi kan ada cerita-cerita yang mistis juga nih ya, banyak cerita horornya. Nah, kalau Rina nih kan kebanyakan kan siaran dari siang sampai sore aja. Kalaupun siaran sampai malam itu pasti gantiin Giska gitu kan. Jadi kalau apa namanya, cerita horor itu malah Rina ada di radio lain, bukan yang yang sekantor ini. Jadi di radio lain gitu. Jadi waktu 10 tahun satu kantor sama Giska itu cuman ngerasain aja. Jadi kalau bener-bener ngeliat gitu nggak pernah terus ngalamin kejadian-kejadian yang mistis banget gitu, nggak pernah. Tapi kalau di radio lain pernah, jadi berasa horornya. Berasa horornya. Jadi waktu itu kan siaran sampai jam 10 malam. Aku pegang siaran sampai jam 10 malam gitu kan. Itu tuh tiap malam cuman Rina ditemenin kan, Rina ditemenin. Terus selama siaran tuh nggak pernah ada gangguan. Cuman pernah sekali ketika Rina pakai headphone itu pas ngeplay lagu. Sebenarnya sih itu lagu yang requestan yang kebetulan aku suka juga gitu kan. Pas aku lagi dengerin ada suara cewek. Aku lagi dengerin lagi, kok nggak ada. Gimana dia, atau ketawa? Itu yang pertama. Terus yang kedua ketawa tapi cowok. Aku pikir ini lagunya apa kayak keselip keselip ketawa gitu, enggak keselip kayak ketawa gitu loh. Maksudnya ada lagunya itu ada ketawanya gitu loh. Cuman aku berkali-kali coba dengerin, besoknya aku dengerin tuh nggak ada gitu. Jadi dengerinnya pas itu bener-bener ada ketawa. Jadi yang pertama cewek, yang kedua cowok. Ngeri banget. Terus yang akhirnya itu waktu hari terakhir aku siaran itu kan, aku pamitan sama PO-nya itu kan, program officer-nya gitu. Jadi aku pamitan waktu dia masih siaran gitu. Nah, ketika aku ngobrol sama PO-nya itu, aku ngobrol gitu, tau nggak di pintunya nih ada yang ketuk. Padahal nggak ada. Terus aku diem. Aku diem sama PO-nya, diem kan, aku diem. Terus PO-nya, dengar nggak Mbak ada yang ketuk pintu? Iya, dengar. Coba dibukain. Dibuka tuh nggak ada siapa-siapa, bener, soalnya sampai gitu. Padahal habis itu cuma ada berdua. Cuman berdua. Coba dicek. Aku sampai ngecek yang pintu sebelah sana itu bener-bener gak ada siapa-siapa, orang kekunci. Terus ya itu aku ngeliatin gak ada siapa-siapa. Tapi bener kan barusan denger ada yang ketuk pintu. Iya denger, sama merinding. Terus yang nunggu aku siaran itu kan, dia kan nunggu di belakang. Katanya sampai ada yang nengokin. Jadi kayak di pintu gini, ini kan pintu. Jadi dia kayak gini. Siapa cowok tuh? Gak tahu. Aku gak ada yang cuman bilangnya tadi kayak ada yang nengok deh gini. Tak kirain udah selesai gitu. Jadi kirain aku yang keluar gitu. Tapi katanya emang terkenal. Padahal waktu aku masih apa ya? Masih rekaman masih belum. Itu di radio lama. Di radio barusan yang barusan. di radio barusan ini. Jadi
waktu itu aku sering di ruang rekaman itu kan lampunya silau gitu loh. Jadi ruang rekamannya ngadepnya ke sana, ngadepnya ke jalan gitu. Jadi nggak ngadep ke jalan, maksudnya ngadepnya ke jalan-jalan ini, jalan radionya itu loh maksudnya. Terus kalau ngano suka kayak ada yang lewat gitu. Kayak ada yang lewat padahal sampai malam gitu kalau aku di sana. Ngeri banget ya. Kalau Giska sendiri pernah nggak ngalamin? Pernah lah, waktu itu malah dipanggil. Jadi lepas siaran kan jam sore terus, itu habis maghrib kayaknya, habis maghrib resepsionis satu di bawah karena ruang siaran kita di atas kan. Di radio lama itu ruang siaran kita tuh ada di tangga lantai kedua. Di tangga atas gitu kan, di tangga atas, di ruangan atas kan, resepsionisnya di bawah, dan otomatis aku di atas sendirian kan. Terus kayak ada yang manggil, aku pikir Pak Bos waktu itu habis maghrib, manggil Giska gitu. Padahal suara bener-bener Pak Bos tuh. Terus aku lari kan ke bawah, apa Pak? Terus resepsionisnya bilang, oh Pak Gis, Pak Bos ada Pak Bos enggak gitu kan? Nggak ada, Pak Bos sudah pulang dari tadi. Yang bener Mbak, oh beneran gitu kan. Terus mbaknya resepsionisnya ikut aku ke atas nemenin aku. Saking takutnya itu, karena jam-jam segitu cuma berdua, cewek-cewek juga takut banget kan. Jadi udah aku temenin aja ya guys di sini gitu. Maksudnya soalnya di radio yang lama itu kan kita bener-bener ada di lantai atas gitu kan. Jadi operasional kan ada di bawah, jadi resepsionis di bawah, jadi terkadang kita nggak tahu apa yang terjadi di luar ya, soalnya pintunya ditutup, kita udah nggak denger apa-apa gitu, kita udah fokus siaran gitu, jadi terkadang resepsionis manggil kita pun kita harus nggak dengar gitu, jadi resepsionis mesti naik ke atas gitu, terus itu ada yang nyari, ada telepon, ada apa gitu. Terus pernah juga itu ada yang ngebersihin jaga malam kantor, yang jaga malam itu habis isya kalau nggak salah. Itu aku inget banget pas malam syuro ya, kita nggak ngerti ya maksudnya emang bener mereka keluar atau gimana, aku nggak ngerti. Cuma waktu itu sama di bawah resepsionisnya, aku di atas sendiri kan. Terus lewat aja jalan gitu, pas pintu ruang siaran aku buka kan, terus jalan gitu, aku taunya dia udah dateng gitu kan. Terus resepsionisnya naik, waktu itu mau nanyain iklan kalau nggak salah. Terus aku nanya, Mas Alam udah datang Mbak? Belum, orang belum datang, nanti toh habis ini yang datang. Nah terus tadi siapa? Aku bilang gitu, nggak ada orang, aku juga nggak naik gitu katanya. Ya ampun, sering banget kayak gitu ya waktu itu di sana, karena aku jaga siaran, jatah siarannya tuh malam ya kan, sore sampai malam. Waktu itu sampai jam 9 pula, pernah sendirian waktu itu. Kamu nggak ngerasain kan Rin? Itu pas bener-bener aduh gimana nih, semua udah dikunci aja, udah di situ aja, mau misal kita ke bawah mau ke kamar mandi tuh sampai nggak berani, saking setakutnya itu gitu loh. Iya sih, benar banget. Tapi dulu di temennya Rina di radio yang sebelumnya, yang sebelum aku sekantor sama kamu itu kan pernah di radio juga sebelumnya. Itu kan ada tuh sebuah ruangan buat meeting tuh ya. Ruangan buat meeting tuh jadi kaca gitu loh. Jadi waktu dia ngerjain apa gitu di situ tuh kayak ada cewek gitu, ya ampun. Kayak ada yang lewat gitu, cewek lewat gitu aja. Terus siapa tadi, kayaknya bukan penyiar deh, kalau penyiar nggak kayak gitu potongannya gitu. Ya itu kayak gitu. Kalau di yang kita sekantor itu aku pernah siaran tuh kan, jadi waktu itu menjelang maghrib kalau nggak salah. Ada waktu itu hujan, ada yang naik ke atas tuh. Kalau terkadang kita ada reception yang habis keluar masuk pintunya semua nggak kerapet gitu kan, suka pintunya nutupnya nggak rapet banget gitu kan. Nah itu ada tuh yang naik. Kalau ada yang naik ke ruang rekaman kan kita suka tahu ya, dengar. Jalan tuh lah ke ruang rekaman. Di sana dia tuh langsung kayak buka komputernya rekaman tuh loh. Terus kan bunyi ya. Bunyi. Kan itu kan khas banget ya bunyinya. Terus akhirnya
apa namanya, ada orang tuh di situ, coba nengok, nggak ada siapa-siapa, aku langsung turun, sumpah. Makanya aku terus sempet jatuh itu kan? Aku sempet jatuh dari tangga kan? Dari tangga, lari soalnya ya itu aku bener-bener lihat ada yang naik ke ruang rekaman, terus nyalain komputer, tapi nggak ada siapa-siapa. Kalau di sana emang ruangannya kan besar ya Rin ya, iya, ruangannya villa ya, jadi besar banget. Jadi itu dan di sana tuh cuma berapa orang doang, jadinya tuh. Kalaupun pagi, staff itu total sama penyiar dalam satu kantor tuh maksimal cuma 5 orang, ya nggak? Iya benar. Apalagi kalau udah menjelang sore atau weekend ya, weekend itu biasanya cuma resepsionis sama penyiar aja, udah gitu terus. Jadi nggak pernah sampai banyak orang. Makanya nih Rin, Giska tuh seneng banget kalau yang namanya ada orang banyak di kantor. Iya. Apalagi kalau jatah 1 bulan sekali tuh dulu ada Oi datengan rame-rame, wah bahagia banget deh. Iya. Kalau siang sih biasanya ada pertemuan penggemar radio tuh loh. Biasanya tuh sebulan sekali. Jadi rame banget. Kalau rame gitu seneng di kantor gitu ya. Tapi kalau sepi, aduh. Udah sepi, jam malam hujan beledek keluar. Horornya itu menjadi-jadi berlipat-lipat gitu ya. Harusnya horornya cuma sekali, tapi berhubung karena ada hujan, ada petir gitu, jadi mendukung banget. Suasana mendukung buat ngehorornya gitu. Iya banget. Nah, terus ada pengalaman apa lagi selain itu, Gis? Kalau pengalaman sih paling nyium bau nih, aroma wangi. Kadang wangi bunga melati ya, kadang wangi amis-amis gitu loh Rin. Oh iya, tahu. Kalau pas itu kan kita pernah dapat jatah siaran apa namanya? Sahur ya. Iya benar. Itu kan pernah sendiri juga kan? Sendiri. Sempet ada gangguan nggak? Itu enggak sih, kalau pas sahur sih enggak. Kayaknya aman-aman aja ya. Aman. Mungkin karena apa namanya bulan Ramadan gitu kan, jadi aman. Iya, setannya kan kita sebenarnya. Benar banget. Oke, itu dia tadi pengalaman kita. Masih ada ya? Enggak sih, cuma itu aja. Paling horor masuk kemana? Kalau di ruang siaran di kantor kita? Tetap ruang rekaman. Ruang rekaman ya. Kalau kamu? Ya sih, aku kalau ruang rekaman sama di ruangnya Pak Bos itu. Nah, aku baru mau bilang. Kalau masuk ke ruang Pak Bos gitu, kalau lihat ke belakang gitu, horor minta ampun. Tapi pastinya kapan-kapan kita mau ke sana ya. Kalau ada kesempatan ya. Kemarin si Giska sempat WhatsAppan gitu ya, pengen main deh ke sana gitu. Boleh nggak sih gitu. Cuman kayaknya mesti izin, dan izinnya pun mungkin nggak segampang dulu ya. Nggak segampang dulu gitu. Atau kalau enggak kita ke Pak Bos aja yuk. Ayo, waktu itu sempet nih ngeliat Pak Bos gitu. Jadi waktu itu lewat depan rumahnya Pak Bos lagi di depan gitu. Terus, Pak, iya. Terkadang tuh rindu sama guyonannya Pak Bos itu. Jadi kita tuh merasa waktu kita kerja di sana tuh kita punya bos tapi kayak udah rasa kayak temen gitu ya. Jadi yang ada di sana tuh karena kita lingkup kecil ya. Jadi ngerasa tuh kekeluargaannya tuh kerasa banget ya. Gitu. Jadi rindu deh. Nah, tapi kan sekarang udah ganti. Kalau kamu sama Rina tuh duluan siapa sih keluarnya? Resignnya? Duluan Rina kan. Terus barulah kan kamu resign dulu ya. Kamu resign dulu, masuk lagi. Kamu resign dulu, masuk. Pernah ya? Kamu resign terus masuk. Abis gitu Rina resign, kamu resign. Rina resign, terus Mbak Silvi resepsionis bawah resign. Aku dulu resign. Aku marketingnya resign. Aku sama marketingnya itu cuma terpaut berapa hari. Kalau sama resepsionisnya si Silvi itu terpaut itu lumayan 2 bulan. Lumayan 2 bulan. Masih mending aku ada temen ngobrol, temen ini, karena yang muda kan cuma aku sama kalian aja kan ya. Kan yang
yang lainnya maksudnya udah berumur gitu. Jadi yang muda cuman kita bertiga aja. Kalau kita bertiga tuh ngobrol tuh asik, maksudnya mau guyon kayak apa juga nggak ada canggung gitu. Tapi kalau yang sama yang lain-lain tuh agak gitu. Jadi Rina resign, terus itu resepsionisnya resign. Itu yang gak punya teman, terus akhirnya resign juga. Resign lah. Jadi ya itu tadi Rina pelopornya resign ya. Iya, itu yang membuat kita jadi keluar sebenarnya Rina. Coba kalau Rina masih di sana, pasti kita masih gak bakalan resign ya. Sebenarnya hal tiangnya radio kita tuh ada di dia gitu loh. Jauh banget. Padahal semua cara itu lebih bagus, lebih gini. Aku kalau dengerin penyiar lain sesama sekantor gitu kan, sesama sekantor aku kadang suka dengerin kalau di jalan tuh ya. Misal pas Giska siaran aku di jalan. Aku dengerin terus siarannya Giska bagus ya. Gitu. Terus aku dengerin lagi siaran yang pagi, siarannya si Teteh tuh ya. Ya Teteh bagus ya kalau siaran. Kok aku nggak bisa kayak gitu? Terkadang tuh aku sampai mikir kayak gitu. Ya mungkin kita punya ciri khasnya sendiri-sendiri, tapi tiangnya radio kita itu ada di dia sebenarnya. Bener. Dia malah pergi ya kan? Ya udah dia. Ya terkadang orang itu menemukan sebuah titik jenuh gitu kan. Aku udah di radio tuh udah lama banget. Berapa tahun itu ya? 10 tahun. Jadi lama ya. Lama banget gitu. Nah itu tadi pengalaman kita ya Rin ya. Buat kita di radio waktu itu. Ya. Dan thank you banget buat pengalamannya. Kalau kamu punya pengalaman apa nih kira-kira, atau main aja di bawah kan? Iya benar banget. Atau mungkin kamu pernah nih waktu main ke radio ternyata jatuh cinta sama penyiarnya. Nah atau kamu mungkin itu dulu aku yang jatuh cinta dulu. Aku tahu deh ini ceritanya. Soalnya yang jatuh teman sama penyiarnya itu. Yang jatuh cinta aku duluan. Siapa sih? Kayaknya ngomongin apa deh. Sih? Itu ngomongin siapa? Itu kan kamu yang ngasih roti itu kan. Roti apa sih? Roti ulang tahun itu kan. Yang kamu ngefans sama penyiar radio itu kan. Nggak ngerti deh. Yang penyiar radionya naik sepeda. Itu kan zaman dahulu ya. Itu udah lama banget. Udah lama banget ya. Dan itu tadi pengalamannya kita. Dan kita suka dukanya kita. Suka duka, bener banget. Ada juga yang cerita horornya. Cerita horor, menemukan cinta juga di sana. Ya. Ini pengalaman pribadi. Enggak ya. Nah, tapi bener. Ada sih ya, kita punya acara gitu kan. Ada nih pendengar ini gabung, ada nih pendengar ini gabung. Akhirnya mereka ketemu, terus akhirnya bisa menikah, bener nggak? Iya, banyak ya. Banyak. Ada juga nih yang penyiar, terus akhirnya ketemu sama pendengar gitu. Terus akhirnya jalan gitu. Terus sempat kepisah gitu kan. Terus akhirnya balik lagi gitu kayak CLBK gitu kan. Ketemu lagi. Oke deh. Ini pengalaman pribadi banget nih. Iya, pasti setiap penyiar juga punya pengalamannya masing-masing. Ya, suka dukanya juga masing-masing ya gitu. Tapi emang sekali-sekali perlu deh. Kan banyak banget nih ya penyiar Magelang yang sekarang ini jadi YouTuber gitu kan. Dan kita harus menjadwalkan untuk mewawancarai mereka satu persatu, one by one. Diagendakan untuk kita ketemu ya. Bener. Iya kan? Iya. Bisa jadi. Ya udah deh. Kalau gitu, thank you banget buat kebersamaan kita. Ya, thank you banget deh. Pokoknya kalau ada salah-salah kata, kita minta maaf banget. Ya. Dan jangan lupa buat kamu subscribe, like, dan juga komen. Iya, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kita. Oke, kalau gitu Giska Karisma pamit. Rina Minta juga pamit. Jangan lupa untuk tetap pantengin Trigis Official. Cerita Rina Giska, mantan penyiar yang jadi YouTuber.